Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rizky Arianto dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan opini saya tentang pembelajaran daring. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Akses teknologi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir semuanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini, peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja, tetapi sekaligus kapan saja dengan menggunakan fasilitas sistem electronic learning yang ada. E-learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam dunia pendidikan, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap e-learning. Pada umumnya, e-learning merupakan proses pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kiengue dan Georgina dalam penelitiannya telah menyatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Teknologi informasi dapat diterima sebagai media dalam melakukan proses pendidikan, termasuk membantu proses belajar mengajar yang juga melibatkan pencarian referensi dan sumber informasi. Penyampaian materi melalui e-learning dapat bersifat interaktif sehingga peserta belajar mampu berinteraksi dengan media elektronik sebagai alat bantunya. Sebagai salah satu contoh, siswa yang menggunakan pembelajaran media elektronik atau menjalin hubungan melalui media elektronik menggunakan browsing, chatting, maupun video call. Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, sehingga perkembangan pendidikan pada zaman COVID-19 seperti ini sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang berperan dalam dunia pendidikan adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan handphone, laptop, maupun komputer melalui jaringan internet. Pembelajaran daring berfungsi sebagai penghubung antar pendidik dengan siswanya dengan jaringan internet yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contoh aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring yaitu Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam melakukan proses pembelajaran daring. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran, yaitu SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Di dalamnya, salah satunya diatur proses belajar dari rumah. Beberapa ketentuan yang diatur antara lain, semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar dari rumah, serta peran guru dalam memberikan umpan balik. Namun, kebijakan yang dibuat pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya orang tua dan murid. Berikut beberapa kekurangannya. Yang pertama ada akses internet. Tidak semua daerah memiliki kualitas internet yang bagus. Di wilayah perkotaan, mungkin akses internet ini tidak menjadi masalah. Namun bagaimana untuk daerah yang di luar perkotaan? Tentunya akan sangat sulit untuk menerima proses pembelajaran ini karena tidak memiliki kualitas internet yang bagus. Yang kedua ada menghabiskan banyak data internet atau kuota. Para siswa yang biasanya membeli paket internet sebulan sekali, kini bisa mencapai 1-3 kali dalam sebulan untuk membeli paket internet. Selain itu, yang memakai WiFi juga berpengaruh, karena batas internet yang sudah ditentukan mengalami pemakaian berlebihan. Ditambah kadang WiFi bermasalah, dipicu oleh perusahaan atau hal-hal lain. Yang ketiga ada materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu. Namun,
belum tentu lebih efektif dari pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online ini hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk, yang menambah stres para pelajar selama di rumah. Selain itu, kondisi di dalam rumah juga menentukan kita dapat menerima pembelajaran secara baik atau tidak. Jika keadaan di rumah kondusif, mungkin kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Namun, bagaimana jika kondisi di rumah tidak kondusif? Apakah yang akan terjadi? Tentunya kita akan sangat sulit untuk menerima pembelajaran tersebut. Yang keempat, ada tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup dengan tenang karena banyak tugas-tugas yang menumpuk yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk tersebut, sehingga waktu bersantai, waktu istirahat, maupun waktu luang-luang lainnya terpakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk tersebut. Yang kelima, yaitu ada adu pendapat yang sulit. Jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau perbedaan pendapat, kita bisa mudah Yang kelima, ada adu pendapat yang sulit. Jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau ada perbedaan pendapat, kita bisa dengan mudah mendiskusikannya. Namun dalam belajar online ini akan sangat sulit. Mengapa? Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu orang yang berbicara, kemungkinan orang lain akan ikut berbicara, sehingga suara atau audio tersebut akan tumpang tindih. Pengajar pun akan merasa bingung, ingin mendengarkan suara yang mana. Selain itu, bagi mereka pelajar yang memiliki koneksi jaringan atau media belajar yang kurang bagus, akan sangat sulit untuk mendengar audio yang tumpang tindih tersebut. Yang terakhir, ada fasilitas atau media belajar yang digunakan. Tidak semua orang memiliki media belajar seperti handphone, laptop, maupun komputer, sehingga jika orang yang tidak memiliki media tersebut tidak akan bisa menerima proses pembelajaran daring ini. Selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring merupakan kebijakan yang harus dipilih dan dilakukan, mengingat kesehatan masyarakat yang paling utama. Namun, pembelajaran daring ini masih memiliki banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya orang tua dan murid. Oleh karena itu, faktor-faktor pendukung proses pembelajaran daring sangat diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran ini, seperti akses internet yang mudah dijangkau, bantuan kuota internet, komunikasi yang baik, serta komunikasi yang baik antar pengajar dan murid sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu dalam proses pembelajaran daring. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.